Setelah kita mempelajari materi revaluasi aset dengan contoh kasus revaluasi pertama kali dilakukan untuk aset itu, di video ini kita akan bahas revaluasi yang dilakukan kedua kalinya dan seterusnya sehingga aset ini sudah pernah direvaluasi dan hasil revaluasi pertama itu menghasilkan saldo akumulasi OCI. Kita di sini akan bahas secara komprehensif mulai dari aset pertama direvaluasi, kemudian kita revaluasi kedua dan seterusnya. Kita masih menggunakan contoh peralatan yang dengan harga perolehan 1 juta dan umur ekonomis 5 tahun. Sama dengan contoh sebelumnya, kita mendepresiasi dulu aset ini di tahun 2019 atau tahun pertama pemakaian aset, yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 200.000 euro. Selanjutnya kita buat jurnal revaluasi. Fair value ditetapkan 950.000 euro. Konsep masih sama dengan materi sebelumnya. Kita menjurnal debit accumulated depreciation sebesar 200.000 euro. Kita kredit equipment sebesar 50.000 euro. Lalu kita kredit unrealized gain on revaluation sebesar 150.000 euro. Kenapa jurnal ini seperti ini kita sudah paham. Jika belum paham silahkan ditonton lagi di video sebelumnya. Setelah jurnal revaluasi tadi, sekarang kita melaporkan equipment sebesar 950.000 euro di laporan posisi keuangan. Kemudian saldo akumulasi depresiasi menjadi 0. Beban depresiasi sebesar 200.000 euro kita laporkan di laporan laba rugi dan ini mempengaruhi net income. Net income mempengaruhi laba ditahan. Sehingga dengan kata lain, beban depresiasi mempengaruhi laba ditahan atau mengurangi laba ditahan sebesar 200.000 euro. Selanjutnya unrealized gain on revaluation kita laporkan di laporan laba rugi komprehensif di bagian OCI sebesar 150.000. Nah, nilai ini terbawa ke accumulated OCI di laporan perubahan ekuitas. Berarti kita punya saldo OCI untuk revaluation surplus sebesar 150.000. Angka ini kemudian kita laporkan di laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas dengan akun accumulated OCI. Kita sudah selesai mendepresiasi dan merevaluasi aset di tahun pertama aset yaitu tahun 2019. Kemudian kita sekarang di akhir tahun 2020. Kita tetap membuat jurnal depresiasi dulu dengan jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar nilai aset baru yaitu 950.000 euro dibagi 4 tahun yaitu sisanya dari 5 tahun yaitu 237.500 euro. Topik ini juga kita sudah pelajari di video sebelumnya, jadi jika kurang paham di sini maka silahkan melihat lagi video sebelumnya yang membahas ini lebih detail. Sekarang nilai bukunya adalah 950.000 euro dikurangi dengan akumulasi sebesar 237.500 euro, yaitu 712.500 euro. Kemudian nilai fair value aset di tanggal 31 Desember 2020 adalah 570.000 euro, berarti kita harus melaporkan peralatan sebesar 570.000 euro, bukan lagi sebesar nilai sebelum revaluasi yaitu 950.000 euro. Untuk membuat menjadi 570.000 euro berarti pasti jurnal evaluasi akan melibatkan kredit equipment sebesar selisihnya yaitu 380.000 euro. Tahap selanjutnya adalah kita hitung impairment loss. Di sini disebutkan bahwa impairment loss adalah sebesar selisih antara depresiasi berbasis cost dengan depresiasi berbasis fair value. Nilai depresiasi berbasis cost adalah cost awal sebesar 1 juta euro dibagi dengan 5 tahun yaitu 200.000 euro. Angka ini pasti berlaku untuk setiap tahun jika perusahaan menggunakan cost dan metode garis lurus. Kemudian depresiasi berbasis fair value adalah 237.500 euro, berarti ada selisih sebesar 37.500 euro. Selisih ini kita ambilkan dari saldo akumulasi OCI. Jadi pekerjaan kita berikutnya adalah mentransfer nilai sebesar 37.500 euro dari akumulasi OCI ke laba ditahan dengan menjurnal accumulated OCI pada return earning sebesar 37.500 euro. Dengan jurnal ini berarti accumulated OCI berkurang nilainya sebesar 37.500 euro karena sudah dipindahkan ke return earning sebesar 37.500 euro.
Sekarang kita buat jurnal revaluasinya. Kita sudah paham kenapa equipment kredit sebesar 380.000, karena kita harus melaporkan peralatan sebesar fair value yaitu 570.000 euro dari sebelumnya senilai 950.000 euro. Kemudian akumulasi depresiasi kita hilangkan dengan debit sebesar yang didepresiasi tahun ini tadi yaitu 237.500 euro. Sekarang kita mikirkan selisih antara nilai fair value dengan cost-nya. Jelas aset di sini mengalami penurunan nilai dari 950.000 ke 570.000 euro. Jika ini adalah revaluasi pertama kali, maka kita langsung mengakui ada impairment loss sebesar selisih antara nilai buku dengan fair value, di mana nilai buku adalah 950.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Akumulasi yang baru kita hitungkan menghasilkan angka 237.500 euro. Ya, angka ini yang kita libatkan, berarti nilai bukunya adalah 712.500 euro. Fair value adalah 570.000 euro, berarti terdapat penurunan sebesar 142.500 euro. Jika ini revaluasi pertama kali, maka jurnal kita pasti debit accumulated depreciation equipment sebesar 237.500 euro, debit unrealized gain or loss on revaluation sebesar 142.500 euro. Jika debit untuk unrealized gain kan menggambarkan loss, jadi kita tidak apa-apa tetap menggunakan akun unrealized gain. Atau ada juga perusahaan menggunakan unrealized gain or loss on revaluation. Yang jelas kita tahu bahwa jika unrealized gain posisi debit pasti itu ada loss atau impairment loss. Kemudian kita kredit equipment sebesar 380.000 euro. Tapi ini revaluasi kedua di mana kita memiliki saldo revaluation surplus dari transaksi tahun sebelumnya. Jadi jurnal kita tidak seperti ini. Seperti yang sudah kita bahas di tahun sebelumnya, ketika pertama kali melakukan revaluasi, kita memiliki saldo revaluasi surplus di akumulasi OCI sebesar 150.000 euro. Berarti ketika ada saldo revaluation surplus seperti ini, maka kita harus mempertimbangkan saldo ini. Sebelumnya kan kita membuat jurnal transfer selisih depresiasi dengan menjurnal accumulated OCI pada retained earnings sebesar 37.500 euro. Berarti sekarang saldo accumulated OCI adalah dari 150.000 dikurangi 37.500 euro, berarti saldo akhir adalah 112.500 euro. Berdasarkan PSAK 16 terkait revaluasi, di mana jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, penurunan itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Jadi kita hanya boleh mengakui maksimal sebesar 112.500. Penurunan total kan jumlahnya 142.500 euro. Tapi kan tidak boleh kita mengakui sebesar itu karena saldo kita adalah 112.500 euro. Angka ini yang harus kita gunakan penuh ketika revaluasi, atau dengan kata lain di revaluasi sekarang kita harus menghilangkan saldo ini dengan batasan nilai 112.500 euro. Berarti kita mengakui adanya unrealized gain on revaluation di debit yang menunjukkan loss sebesar 112.500 euro seperti ditunjukkan di jurnal. Selanjutnya, selisih antara 112.500 euro dengan total loss on impairment yang kita hitung tadi sebesar 142.500 euro. Sehingga kita akui impairment loss debit sebesar 30.000 euro. Sekarang kita lihat pengaruhnya jurnal yang kita sudah buat tadi ke laporan keuangan. Kita bayangkan saja ini adalah rekening T untuk masing-masing akun peralatan, akumulasi depresiasi, laba ditahan, dan akumulasi OCI. Di laporan posisi keuangan di akun equipment, nilai yang dilaporkan sekarang adalah sebesar 570.000 euro dan akumulasi depresiasi adalah 0. Selanjutnya, di laporan perubahan ekuitas terkait retained earning, terdapat pengurangan sebesar 430.000 euro. Ini berasal dari saldo awal kan minus 200.000 euro, kemudian ditambah 37.500 euro dari transfer OCI, dan kemudian dikurangi sebesar 30.000 dari akun impairment loss di jurnal revaluasi yang terakhir. Di akumulasi OCI terkait revaluasi nilainya sudah 0. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita sudah terapkan perlakuan revaluasi aset tetap dengan adanya saldo akumulasi OCI untuk revaluation surplus.
Lalu bagaimana jika ada penurunan nilai tapi penurunan nilai itu tidak melebihi saldo accumulated OC? Contohnya selisih nilai buku dengan fair value adalah 100.000 euro, kemudian saldo akumulasi OC untuk revaluation surplus adalah 112.500 euro. Ya, tetap kita terapkan PSHK 16. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Tapi penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset itu. Berarti langsung saja kita akui adanya impairment loss sebesar 100.000 euro. Jurnalnya tetap accumulated depreciation equipment impairment loss atau unrealized gain or revaluation debit sebesar 100.000 euro dan credit equipment. Unrealized gain on revaluation ini kita laporkan di kelompok other comprehensive income. Nah, dari transaksi ini sekarang saldo akumulasi OC kan jadi 112.500 euro, kemudian ada loss sebesar 100.000 euro. Berarti nilai akumulasi OC masih 12.500 euro. Oleh sebab itu, maka jika kasusnya seperti ini impairment loss, tidak melebihi saldo accumulated OC, maka kita cukup jurnal seperti ini. Sekarang akumulasi OC sebesar 12.500.000 euro ini akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya dan ikut dipertimbangkan ketika revaluasi di tahun ini. Lalu bagaimana jika revaluation di tahun kedua menunjukkan kenaikan nilai aset karena fair value? Ya, kita terapkan PSHK 16 terkait revaluasi. Jika jumlah tercatat aset naik akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Kita fokus hanya jurnal revaluasi, berarti jurnalnya seperti yang sudah kita pelajari di posisi gain, kita libatkan akun revaluation surplus atau unrealized gain on revaluation. Akun ini kita laporkan dalam laporan laba rugi di kelompok OC dan seperti kita ketahui, nilai di sini akan pengaruhi laporan perubahan ekuitas di kelompok accumulated OC dan akhirnya masuk ke laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas dalam akun accumulated OC. Kita sudah membahas revaluasi untuk aset yang didepresiasi dalam posisi gain dan loss dan memiliki saldo akumulasi OC terkait revaluation surplus. Topik selanjutnya yang akan kita pelajari adalah revaluasi untuk aset tidak didepresiasi yaitu tanah.